Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Hafiz, NIM di 10111811124. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Singapura, program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul Studi Pengaruh Stabilisasi Tanah Semen pada lapisan fondasi badan jalan menggunakan limbah spent bleaching earth stabilizer ditinjau dari sifat fisik tanah. Kemudian di sini ada pembimbing utama saya yaitu Ibu Vivi Bahtiar STMT. Selanjutnya pembimbing kedua saya Dr. Erdan Insinyur RM Mustamaji MT IPU. Kemudian di sini ada penguji utama saya yaitu Bapak Dr. Insinyur Eka Priyadi MT, dan selanjutnya ada penguji kedua saya Insinyur Apriyadi MSc. Baiklah, akan saya lanjutkan. Di sini sistematika pembahasan terdapat 4, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian terakhir penutup. Baiklah, dimulai dari latar belakang. Dalam perencanaan bangunan konstruksi jalan tentunya memerlukan fondasi sebagai susunan dasar pendukung bangunan dan penerus beban lainnya ke tanah dasar hingga kedalaman tertentu. Namun, tidak semua jenis tanah layak untuk menopang bangunan di atasnya. Seiring berkembangnya ilmu rekayasa terutama di bidang geoteknik, salah satu upaya yang digunakan dalam meningkatkan karakteristik tanah adalah stabilisasi tanah. Berdasarkan penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan karakteristik tanah, salah satunya dengan menggunakan bahan campuran berbasis semen. Mengingat tidak semua jenis tanah layak digunakan, maka solusi permasalahan mengenai stabilisasi tanah perlu terus ditingkatkan. Tanpa disadari, gagasan dan ide dalam membuat inovasi material baru yang menggantikan atau menambah material yang sudah ada. Berdasarkan hal tersebut, terbentuklah gagasan dan ide menggunakan material limbah spent bleaching earth. Pemanfaatan limbah pada stabilisasi tanah dasar akan mengurangi penggunaan bahan berbasis semen hingga menjadi pembangunan infrastruktur jalan yang ramah lingkungan. Rumusan masalah pada skripsi ini terdapat 3. Yang pertama, bagaimana hasil sifat fisik dan klasifikasi tanah timbunan sebelum dicampur menggunakan bahan semen PCC dan SBE untuk lapisan fondasi bawah jalan. Yang kedua, bagaimana hasil sifat fisik dan klasifikasi tanah timbunan sesudah dicampur menggunakan bahan semen PCC sebesar 8% dengan massa kering yang berbeda untuk lapis fondasi bawah jalan. Yang ketiga, bagaimana hasil sifat fisik dan klasifikasi tanah timbunan sesudah dicampur menggunakan bahan semen PCC 8% dan SBE sebesar 5%, 10%, 15%, dan 20% pada tiap pengujian dengan massa kering yang berbeda untuk lapisan fondasi bawah jalan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu terdapat 3 sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui hasil sifat fisik dan klasifikasi tanah timbunan sebelum dicampur menggunakan semen SBE untuk lapisan fondasi bawah jalan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil sifat fisik dan klasifikasi tanah timbunan sesudah dicampur menggunakan semen PCC sebesar 8% dengan massa kering yang berbeda untuk lapisan fondasi bawah jalan. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil sifat fisik dan klasifikasi tanah sesudah dicampur menggunakan semen PCC 8% dan SBE sebesar 5%, 10%, 15%, dan 20% pada tiap-tiap pengujian dengan massa kering yang berbeda untuk lapisan fondasi bawah jalan. Di sini terdapat beberapa batasan-batasan yang akan dibatasi dalam pengujian, yaitu yang pertama, jenis tanah yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah tanah timbunan yang berasal dari Desa Peniraman Kabupaten Mempawah. Yang kedua, pengujian yang dilakukan berupa yang pertama, kadar air, yang kedua, berat volume, ketiga, berat jenis, yang keempat, permeabilitas, yang kelima, batas-batas Atterberg, dan yang terakhir, analisis ukuran butir tanah. Lalu, batasan yang ketiga adalah limbah yang kami gunakan. Limbah spent bleaching earth adalah berasal dari PT Energi Unggul Persada, yaitu berlokasi di Desa Sungai Limau, Kabupaten Mempawah. Pembatasan yang keempat yaitu persentase variasi penambahan spent bleaching earth untuk setiap benda uji adalah 5%, 10%,
15%, dan 20% dari berat tanah. Persentase Portland Composite Cement untuk setiap benda uji adalah 8% dari berat tanah. Kemudian pembatasan yang kelima, masa pemeraman dibatasi selama 0 hari, 7 hari, dan 14 hari. Kemudian yang keenam, sistem klasifikasi yang kami gunakan adalah yang pertama AASTO, yang kedua USCS, dan yang terakhir USDA. Serta yang terakhir, pembatasan yang kami lakukan, penelitian yang dilakukan terdapat di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Lingkupan pekerjaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi pekerjaan lapangan, pengambilan sampel tanah, dan pekerjaan laboratorium, pembuatan dan pengujian sampel. Pengambilan contoh tanah pada penelitian ini yaitu tanah tak terganggu, dengan menggunakan metode handbore dan tanah terganggu disturbed soil. Dalam penelitian ini, pengujian yang dilakukan ialah pengujian sifat fisis tanah asli dan pengujian sifat mekanis tanah yang memanfaatkan limbah SBE pada stabilisasi tanah semen. Adapun kadar semen yang digunakan yaitu sebesar 8% dan ditambah variasi kadar SBE sebanyak 5%, 10%, 15%, 20% dengan waktu pemeraman yaitu selama 0, 7, dan 14 hari. Setelah selesai melakukan pengujian tersebut, penulis atau saya akan melakukan analisis data. Berikut lokasi pengambilan sampel. Lokasi pengambilan sampel tanah timbunan diambil pada lokasi Desa Penyiraman Kabupaten Mempawah. Sedangkan untuk pengambilan limbah yaitu terletak di PT Energi Unggul Persada di Desa Sungai Limau, Kabupaten Mempawah. Berikut merupakan komposisi campuran yang saya gunakan dalam pengujian ini. Yang pertama, ada kode ST01 hingga ST06 dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian dan jumlah benda uji yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu totalnya sebanyak 234 dengan setiap masa kering berbeda dan pengujian dengan komposisi yang berbeda. Jadi pembuatan benda uji dilakukan dari sampel sisa pengujian UCS. Nah, sampel sisa pengujian sifat fisis diambil dari pengujian UCS, yaitu pengujian mekanis, yaitu berdasarkan masa pemeraman yang berbeda, yaitu 0, 7, dan 14 hari. Kemudian dari sisa dari pengujian UCS kemudian dilakukan pengovenan selama 1 hari. Kemudian dilakukan proses persiapan dengan cara dimulai dari penghalusan lalu disaring menggunakan saringan sesuai dengan acuan pada setiap pengujian. Lalu setelah itu dari setiap pengujian maka dapat dilakukan pengujian yang pertama yaitu kadar air, berat volume, berat jenis, permeabilitas, batas-batas Atterberg, dan yang terakhir analisis ukuran butir tanah. Baiklah, di sini terdapat tahapan-tahapan pengujian atau dokumentasi dalam tahapan pengujian saya, yaitu dimulai dari pengujian kadar air, pengujian berat volume, pengujian berat jenis, pengujian batas-batas Atterberg, pengujian analisis hidrometer, dan yang terakhir pengujian permeabilitas. Nah, dari sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagian alir, yaitu dimulai dari kajian literatur, selanjutnya pengumpulan data primer dan data sekunder. Kemudian dianalisis, apabila tidak, kembali lagi ke kajian literatur, apabila iya, pengambilan sampel tanah, semen, dan PCC, serta SBE. Selanjutnya dilakukan pengujian pada tanah asli, yaitu sebanyak 1 buah. Lalu yang selanjutnya yaitu pada tanah asli plus semen PCC dengan masa kering 0, 7, 14 hari.
Kemudian tanah asli plus PCC plus SBE 5% dengan masa kering 0,714 hari. Kemudian setiap itu penambahan SBE sebanyak 10%, 15%, dan 20% selama masa kering 0,7 dan 14 hari. Pengujian-pengujian yang dilakukan ialah kadar air, pengujian berat volume, pengujian berat jenis, pengujian permeabilitas, pengujian batas-batas Atterberg, dan yang terakhir analisis ukuran butir tanah. Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Kemudian dilakukan pembuatan atau penulisan serta pembahasan. Dari semua pembahasan ditarik kesimpulan dan selesai. Baiklah, pada pengujian kadar air ini dilakukan dan didapatkan analisis datanya. Data-data yang dihasilkan berupa water content dengan satuan persen. Di sini berdasarkan grafik didapatkan nilai bahwa terjadi pengurangan kadar air optimum berdasarkan masa kering. Hal ini disebabkan oleh reaksi hidrasi di mana terjadinya penguapan pada tanah. Jika berdasarkan kadar SBE didapat nilai kadar air menurun mulai dari ST01 hingga ke ST04. Kemudian nilai kadar air meningkat dari ST04 hingga ke ST06. Selanjutnya hasil dari pengujian berat volume di mana dilakukan analisis data dan hasilnya sebagai berikut. Lalu terdapat dua grafik di mana berdasarkan grafik tersebut didapatkan bahwa terjadinya penurunan berat volume tanah basah pada tiap-tiap masa kering. Namun berdasarkan persentase kadar SBE terjadinya peningkatan nilai berat volume basah mulai dari ST01 hingga ST04. Kemudian terjadinya penurunan nilai berat volume tanah basah mulai dari ST04 hingga ke ST06. Berdasarkan grafik juga, maka didapat nilai berat volume tanah basah tertinggi yaitu di kadar SBE 10% dengan masa kering 14 hari. Jika dilihat berdasarkan grafik kadar air optimum, hal ini telah sejalan dengan pengujian kadar air. Perbedaan berat volume menggunakan uji laboratorium dan dengan rumus empiris disebabkan karena ketelitian ketimbangan yang besar membuat hasil menjadi kurang teliti. Kemudian di sini terdapat pengujian berat jenis di mana analisis data yang telah dilakukan sebagai berikut. Dari grafik yang telah ditampilkan berdasarkan masa kering dan penambahan persentase menunjukkan hasil nilai berat jenis pada tanah campuran cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jarak nilai rasio antar volume butiran padat terhadap berat volume air mengalami pengecilan pada tanah campuran. Nah, di mana di sini nilai volume butiran padat semakin menurun sedangkan nilai berat volume air semakin meningkat. Penurunan terbesar terjadi pada tanah campuran, yaitu pada kadar SBE 20% dengan masa kering 14 hari. Selanjutnya pengujian batas-batas Atterberg. Di sini terdapat 3 pengujian yaitu batas cair, batas plastis, dan batas susut. Didapat hasil yaitu indeks plastisitas di mana nilai-nilai ini diplot ke dalam grafik. Yang pertama yaitu hasil dari indeks plastisitas dinyatakan dalam grafik, dan selanjutnya batas cair serta batas plastis juga dinyatakan dalam grafik. Nah, dari hasil pengujian didapatkan penurunan nilai indeks plastisitas. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai batas cair dan meningkatnya nilai batas plastis. Penurunan nilai indeks plastisitas juga dapat dilihat berdasarkan masa kering. Pada masa kering nilai batas cair semakin turun dan nilai batas plastis semakin meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu pada pengujian batas susut, di mana berdasarkan grafik disimpulkan bahwa terjadi penurunan nilai batas susut mulai dari ST01 hingga ke ST04.
Kemudian terjadi kenaikan nilai batas susut mulai dari ST04 hingga ke ST06. Nilai batas susut terendah yaitu berada pada persentase kadar SBO 10% dengan masa kering selama 14 hari. Selanjutnya ada pengujian permeabilitas dengan analisis serta hasil yang ditampilkan sebagai berikut. Di sini pada grafik menyatakan bahwa terjadinya penurunan nilai koefisien permeabilitas berdasarkan masa kering yang berbeda. Jika berdasarkan kadar SBO, nilai koefisien permeabilitas terjadi penurunan pada ST01 hingga ke ST04. Kemudian terjadi juga peningkatan mulai dari ST04 hingga ke ST06. Lalu berdasarkan kadar SBO, nilai koefisien permeabilitas terendah yaitu pada kadar SBO 10%. Dan apabila berdasarkan masa kering, yaitu terdapat pada masa kering selama 14 hari. Selanjutnya, ukuran analisa butiran ukuran tanah. Di sini analisa butiran ukuran tanah dengan masa kering 0 hari. Dengan pengklasifikasian berdasarkan dua metode, yaitu metode MIT dan metode ASTM. Dapat dilihat dalam slide ini. Selanjutnya untuk masa kering 7 hari. Dan terakhir untuk masa kering 14 hari. Baiklah, untuk selanjutnya analisis CC dan CU, di mana analisis ini diambil berdasarkan dari analisa pengujian sebelumnya, yaitu analisis ukuran butir tanah, di mana parameter yang didapatkan berdasarkan dari grafik mengenai kode sampel, tiap-tiap kode sampel, yaitu mulai dari ST01 hingga ST06, di mana parameter tersebut diambil dari diameter 10, diameter 30, dan diameter 60. Maaf, saya ulangi. Mulai dari D10 yaitu untuk 10%, D30 30%, dan D60 60%. Nah, berdasarkan grafik di samping untuk tiap-tiap masa kering berdasarkan nilai CU atau koefisien keseragaman dan CC koefisien gradasi, yang mana tanah bergradasi baik itu jika nilai CU lebih dari 6 dan nilai CC diantara dari 1 dan 3, atau 1 kurang dari 3, di mana nilai CC berada dalam posisi 1-3. Apabila tidak dipenuhi, maka tanah memiliki gradasi yang buruk. Maka didapat pada tanah yang distabilisasi dengan kadar SBO yang berbeda serta masa kering yang berbeda pula, memiliki ukuran butiran yang seragam bergradasi yang baik. Selanjutnya, analisa aktivitas tanah. Analisa ini memiliki parameter yaitu indeks plastisitas dan lolos saringan nomor 200, di mana berdasarkan grafik pada tiap-tiap masa kering bahwa tanah yang dicampur dengan bahan stabilisasi dan dilakukan pemrograman mengalami penurunan pengembangan. Berdasarkan hal tersebut, semakin rendah hasil nilai aktivitas dan persentase lolos saringan nomor 200, maka kecenderungan terjadinya penurunan pengembangan pada tanah yang diuji semakin besar. Berdasarkan tersebut, tanah yang diuji tergolong pada klasifikasi inactive clays atau kaolinite dengan nilai activities kurang dari 0,75. Selanjutnya terdapat klasifikasi tanah berdasarkan USDA, di mana terdapat grafik berdasarkan klasifikasi tanah USDA
tiap-tiap masa kering yang berbeda, yaitu 0 hari, 7 hari, dan 14 hari. Nah, dari yang telah diplotkan dalam grafik ini, rekapitulasi klasifikasi metode USDA terdapat perubahan titik dari jenis butiran, menyebabkan klasifikasi berubah, terutama terhadap waktu pemeraman pada kadar SBE 0%, 5%, dan 10%, dengan pemeraman 0 sampai 0,7 14 hari, mengalami perubahan jenis tanah, di mana dari jenis tanah liat berpasir menjadi jenis pasir bertanah liat. Hal ini disebabkan perubahan titik pada jenis butiran berpasir yang mengalami peningkatan. Sedangkan pada kadar SBE 15% dan 20% dengan pemeraman 0,7 14 hari mengalami perubahan jenis tanah, di mana dari jenis tanah liat berpasir mengalami peningkatan menjadi jenis pasir bertanah liat dan mengalami penurunan menjadi jenis tanah liat berpasir. Kemudian terdapat klasifikasi tanah pada metode AASTO, yaitu berdasarkan hasil klasifikasi jenis tanah mengalami perubahan berdasarkan kadar SBE pada tanah asli dan kadar SBE. Maaf, saya ulangi. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi tanah menurut USCS, di mana terdapat masa kering yang berbeda pula, yaitu 0,7 hari, serta yang terakhir 14 hari, di mana berdasarkan hasil yang tertera, klasifikasi jenis tanah mengalami perubahan berdasarkan kadar SBE. Pada tanah asli dan kadar SBE 0% digolongkan ke dalam klasifikasi ML. Jika persentase kadar SBE ditambah, maka jenis tanah mengalami perubahan menjadi OL. Apabila dilihat berdasarkan masa kering, maka terjadi pergeseran titik yang cenderung ke kiri bawah dari tanah asli. Hal ini dikarenakan penurunan nilai batas cair indeks plastisitas dengan persentase lumayan membuat pergeseran titik. Kemudian klasifikasi yang terakhir yaitu klasifikasi AASTO dengan masa kering yang berbeda pula, yaitu 0,7 14 hari. Dari hasil yang tertera yaitu menunjukkan mengalami perubahan dari klasifikasi tanah asli setelah dicampur oleh variasi SBE dan semen dengan masa kering yang berbeda. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya SBE dan semen pada tanah menyebabkan nilai batas cair menurun dan nilai indeks plastisitas menurun, membuat nilai klasifikasi tanah bergeser cenderung ke kiri bawah. Baiklah, terakhir pembahasan penutupan yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian didapat persentase kadar optimum SBE sebesar 10% dengan campuran 8% semen pada tanah dan waktu pemeraman kering selama 14 hari. Maka nilai plastisitas tanah semakin mengecil atau menurun. Hal ini disebabkan dengan perubahan nilai batas cair dan batas plastis yang membuat indeks plastisitas menurun, sehingga sifat plastisitas tanah mengalami perubahan. Nilai indeks plastisitas dengan kadar optimum sebesar 10% dan masa pemeraman 4% didapat sebesar 7,576%. Hasil dari penelitian yang menunjukkan perubahan terbesar berdasarkan kadar SBE dengan campuran 8% pada tanah dan kering time adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas cair optimum terdapat pada tanah campuran persentase kadar SBE dan dengan waktu pemeraman 14 hari, yaitu sebesar 36,8882%. Selanjutnya, nilai batas plastis yaitu sebesar 29,367%. Selanjutnya, nilai batas susut yaitu sebesar 31,887%. Dan yang terakhir, nilai indeks plastisitas yaitu sebesar 7,576%. Hasil klasifikasi menurut USDA yaitu apabila dicampurkan dengan SBE dan semen 8% dengan waktu kering dan non-kering cenderung mengalami peningkatan pada jenis butiran
berpasir terhadap beberapa kadar seperti tanah dengan campuran 10% mengalami penurunan dan lempung mengalami peningkatan. Selanjutnya, klasifikasi tanah menurut USGS dan ASTO mengalami perubahan setelah tanah asli dicampuri dengan kadar SBO yang berbeda-beda dengan kadar semen sebesar 8%, serta waktu pemeraman yang berbeda. Hal ini disebabkan karena dengan didapatnya kadar SBO optimum pada tanah membuat nilai batas cair LL dan batas plastis PL mengalami penurunan, sehingga nilai indeks plastisitas atau IP juga menurun, membuat titik klasifikasi bergeser ke kiri bawah. Selanjutnya, nilai indeks plastisitas dengan kadar optimum 10% dan waktu kuring selama 14% yaitu didapat 7,576 telah memenuhi syarat dalam pembangunan lapis fondasi bawah jalan kelas B. Saran: pada saat melakukan pengadukan campuran tanah dan air, pastikan campuran tanah dalam kondisi homogen dan tidak mengalami penggumpalan. Yang kedua, diperlukan data mengenai kadar minyak yang terkandung di dalam SBE agar dapat mengetahui pengaruh lebih detail yang terjadi pada campuran tanah. Kemudian saran yang terakhir yaitu saat melakukan pengujian, khususnya pengujian permeabilitas, diperlukan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kebocoran pada saat pengujian. Hal ini dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah juga. Berikut yang terakhir adalah data pusaka yang digunakan dalam penyusunan skripsi saya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.